Oke ya, kita mulai ya. Market review kita, market update kita hari ini, teman-teman mungkin lihat dari hari Jumat ya, hari Rabu kemarin. Ya, Rabu kemarin kita bahas tentang indeks yang masih dalam tekanan, ya, tapi masih kita lihat ya, memang tekanannya masih cukup kuat ya. Termasuk hari ini, sebenarnya hari ini kalau misalnya dia bisa ditutup positif, sebenarnya cukup bagus ya. Overall kita masih ngeliat indeks ya masih di situ-situ aja ya. Yang kita harapkan ini sekali lagi, mungkin saya cuman itu ya mention sekali lagi, jangan sampai indeks itu membentuk head and shoulder, tapi inverse. Ya, yang kita nggak mau nih sampai kayak gini ya. Moga-moga sih nggak terbentuk. Tapi ya, mari kita lihat ya ekskalasi yang sedang terjadi sekarang, terutama teman-teman kalau lihat Israel sama Hamas ya. Kenapa kita bilang, kenapa berita-berita menyebutnya sebagai perang antara Israel sama Hamas? Ya kita bisa ngeliat lah ya bagaimana ya intinya dari siapa yang memulai duluan ya. Siapa yang memulai duluan perang tersebut ya, saya nggak akan masuk terlalu dalam. Tapi yang pasti perang hari ini itu penuh dengan dendam ya, penuh dengan dendam. Jadi ada sekelompok orang yang menyerang ke dalam sebuah atau beberapa desa ya, beberapa desa di Israel itu saat hari Sabat, dan kemudian memporak-porandakan dan membunuh cukup banyak orang di situ. Jadi makanya kalau teman-teman lihat Israel menyerang balik kali ini itu cukup dengan dendam yang cukup besar ya. Sembari sekalian ya teman-teman menunggu pertanyaan dari teman-teman, ini saya hanya menceritakan aja kondisi global yang saat ini ya, yang mungkin teman-teman lihat apa yang sedang terjadi di sini ya. Yang sekarang pasti perhatian semua orang ada ke Timur Tengah sekarang ya, ada di Israel dan Hamas ini. Kita mungkin lihat nanti ya soal minyak ya, ada kecenderungan minyak, apalagi kalau misalnya perang ini meluas. Kabarnya dari sisi Libanon sudah mulai masuk. Ini kabarnya, kita nggak tahu apakah akan terjadi. Terus habis itu hari ini beritanya Menteri Luar Negeri ya, Menteri Luar Negeri Iran itu sekarang ada di Beirut. Beirut itu berarti Libanon kan? Nah, yang notabene ini adalah masih musuh-musuhnya Israel di sekitar itu ya. Jadi yang ini kalau saya dapat kabar sih ya kayak Egypt, Arab Saudi itu masih itu ya. Oh, Hezbollah udah ya? Oh, udah ya. Tinggal nyebrang doang kan ya. Ya, moga-moga sih kita sih berharap adalah ini tidak meluas. Karena kalau dia meluas, ini apalagi sekarang kan perang Rusia Ukraina itu kan masih terjadi ya. Jadi kita bisa ngeliat lah kecenderungan Rusia itu akan memihak kemana. Kemudian Amerika udah pasti ya, mereka udah ngomong dengan sangat jelas kalau Amerika ada di Israel, karena ada sekitar 27 warga negaranya itu juga ikutan terbunuh di sana. Jadi ya makanya kenapa saya sebut di awal itu serangan ini penuh dengan dendam ya, penuh dengan dendam ya, karena dendam itu gitu loh ya. Jadi penyerangan itu terjadi pada hari Sabat ya, hari suci Yahudi gitu kan, dan itu cukup memporak-porandakan lah itu keadaan saat itu ya. Oke. Nah, balik lagi ke ini ya. Ini kalau indeks ini yang kita lihat secara teknikal. Pokoknya kita nggak berharap ini sampai terbentuk ya pattern ini. Jadi invert head and shoulder itu sampai terbentuk. Kalau sampai dia terbentuk, ya berarti kan kita melihat akan ada penurunan pada indeks itu sampai ke sekitar 6.600-an lagi ya. Itu moga-moga tidak terbentuk ya, moga-moga. Tapi kan kita nggak tahu ya. Yang kita cuma bisa ikutin itu adalah bagaimana si marketnya bereaksi. Jadi kalau marketnya bereaksi seperti yang kita antisipasi, ya sudah berarti teman-teman melakukan antisipasi juga. Ya antisipasi seperti apa? Kita keluar dulu dari market. Ya, karena kita nggak tahu ini akan bergejolak sampai kemana-mana gitu ya. Karena yang kita tahu itu adalah bagaimana si uang-uang besar ini, big money itu kemana nih. Kalau big money akhirnya keluar sehingga membuat si indeks itu cukup jelek ya, ya kita pun keluar. Ya ini jadi sebagai antisipasi aja ke teman-teman. Jadi kalau sampai pattern itu terbentuk dan akhirnya indeks itu berhasil tembus ke 6.820, 6.800 lah. Dia berhasil tembus ke bawah, kita pun keluar. Itu aja ya. Jadi yang sudah untung segala macam ya kita coba menghindar dulu. Jadi nggak usah terlalu, kita bilang apa ya?
nggak usah terlalu pede bahwa oh kan saham-saham yang kita pilih ini yang ada di portofolio ini kan udah base-nya, story-nya cukup kuat dan lain sebagainya. Nggak usah berpikir seperti itu. Kita tinggal nanti cari posisi baru untuk masuk, nggak masalah. Karena kesempatan selalu akan ada, ya kan? Karena kita juga nggak akan tahu gitu loh. Kira-kira si pasar ini akan dibawa kemana? Kita nggak tahu kan? Tetapi kalau dia sudah sesuai dengan antisipasi, kita ingat keluar. Gitu aja, ya. Oke, jadi ini dari sekarang saya warning dulu ke teman-teman. Ini warning ya. Kita nggak tahu akan terjadi apa enggak pattern itu. Kita juga nggak tahu apakah indeks itu benar-benar akan akan ada outflow yang cukup kencang atau tidak kan. Karena ada beberapa selain yang perang tadi ya kita juga tahu bahwa The Fed ini ada peluang untuk naikin suku bunga itu cukup besar ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari sisi The Fed minute ya. Bentar ya, kita lihat ya kalau The Fed teman-teman bisa lihat dia kan ada poolingnya. Jadi setiap itu dia ada poolingnya. Sebentar, kita lihat sebentar di mana itunya The Fed. Nah ini ya SMSC tanggal November punya ini Oktober, November 31 sampai tanggal 1 ya. Ini kan dia meetingnya kan. Saya mau lihat nih ya, teman-teman bisa lihat poolingnya. Poolingnya itu menunjukkan berapa persen ya kemungkinan kenaikan suku bunga sama penurunan atau tetap pada suku bunga tersebut. Jadi ini kalau poolingnya saat ini menunjukkan 92,3%. Ini untuk ya target rate probability for 1 November. Jadi tanggal 1 November itu targetnya kira-kira seberapa. Jadi kalau sekarang kelihatannya ada di 92,3% itu menunjukkan pada 5,25 sampai 5,5%. Artinya sebentar kita lihat ya. Suku bunga The Fed sekarang berapa? Masih di 5,5 ya. Berarti tidak akan ada kenaikan. Next month itu nah ini ya. Ini kan sekarang 5,5. Jadi kalau dia ya ini kalau poolingnya itu kan masih di 92,3% di angka 5,25 sampai 5,5. Berarti ada potensi besar tidak terjadi kenaikan suku bunga. Ya ini sampai hari ini ya. Hari ini berarti tanggal 13 Oktober ya. Ini sampai hari ini menunjukkan bahwa targetnya untuk rate The Fed itu masih di 5,25 sampai 5,5. Berarti belum akan ada kenaikan. Ya, belum akan ada kenaikan. Ini baru target sampai tanggal 10 ini. Kita nggak tahu nanti dia berkembang nggak. Nanti kita tinggal pantau ini. Ya, ini kita tinggal pantau. Karena mungkin karena data-data ekonomi yang ada, itu kelihatannya cukup bagus gitu ya, sehingga tidak terlalu mengharuskan The Fed untuk naikin suku bunga. Jadi teman-teman bisa lihat kayak PMI ya, ini kan 4,7, ternyata realisasinya 4,9 di atas target. Kemudian lowongan pekerjaannya kesepakatan atau perkiraan ada 8,8 sampai ke 8,6 juta. Ini yang realisasinya 9,61. Artinya lebih baik kan? Ya, kemudian teman-teman bisa lihat PMI yang untuk layanan ISM-nya berarti jasanya ya. Itu juga kurang lebih seperti target ya, kurang lebih seperti target. Terus habis itu NFP-nya, non-farm payroll-nya, teman-teman lihat ya, kesepakatan ada 170 sampai 150 ribu. Ya, tetapi yang ada, yang kelihatan, yang realisasi yang ada itu 2 kali lipatnya. Ya, penganggurannya juga masih di antara 3,8. Jadi kalau melihat data-data ini, kelihatannya The Fed mungkin tidak memerlukan kenaikan suku bunga untuk November nanti. Ya, ini kalau lihat data-data ini loh, ini data-data cukup bagus ini bulan ini. Oke? Makanya emas bisa rebound ya, emas bisa rebound. Terus habis itu dari probabilitas yang ada, ini grafiknya itu ada di 92,3. Jadi kemungkinan besar ya untuk sampai tanggal 13 ini itu kelihatannya belum akan ada kenaikan suku bunga. Oke? Ya, kita sih cuma berharap adalah perang itu tidak berkembang. Itu aja udah. Jadi keadaan ekonomi global yang sudah jelek ini tidak perlu diperjelek. Ya, apalagi dengan data-data ekonomi US. Ya, ini secara angka doang ya. Itu bagus.
Ya, ini secara angka untuk bulan ini cukup bagus. Oke. Oke, ya saya pikir itu aja untuk global ya. Ini teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Apa ini? BPKP. Oke, ya. Ini kalau ada teman-teman langsung ya tanyakan ya. Saya mulai dengan BBKP. Ini BBKP ada apa? Hari ini, ini BBKP. Ini BBKP kalau dia udah turun begini, kalau teman-teman lihat grafiknya ya, grafik BBKP, ini nggak usah ditangkap. Gitu aja udah. Ya, ini nggak usah ditangkap. Walaupun mungkin kalau teman-teman lihat story-nya segala macam, semua bagus. Ya, semua bagus. Ya, nah kemudian ada potensi 2024 ya. 2024 ada potensi manajemennya mengatakan bahwa itu akan profit. Oke? Tapi itu nanti ya. Nah, tapi kalau lihat teknikalnya ini udah jelas lagi turun. Kita nggak akan tangkap. Nggak perlu ditangkap ya. Kalau lu mau tungguin di mana? Dia bisa sampai ke mana nih? Weekly aja ya, biar kita bisa lihat. Nah, kalau lu mau tungguin, dia bisa saja sampai ke 57-an. Bentar. Ya, karena ini break kan. Nah, ini bisa aja sampai ke 57 ya. Pertama dia akan ke 82 dulu, kemudian bisa jadi dia akan sampai ke 50-an ya. Ini berapa sih supportnya? Ya di sekitar 60 lah. Ya 60-an sampai berapa sih? Ya sekitar 60-an. Itu dia bisa sampai ke arah situ. Jadi nggak perlu kita tangkap. Kecuali nih, ini kan dia breakdown nih. Ya dia breakdown kan. Kecuali itu adalah spring. Jadi dia akan balik dengan cepat. Masalahnya kan kita masih belum lihat ada balik dengan cepatnya kan. Ada V-shape di situ kan belum ada kan. Nah karena dia belum ada, teman-teman nggak usah tangkap. Tunggu saja formasi itu nongol. Ya kalau dia spring berarti dia akan turun kemudian balik dengan cepat dan dia akan ngebest. Jadi V kemudian hold ya. V kemudian hold. Oke. Jadi ini adalah kesempatan teman-teman cari V-shape. Jadi jangan cari V-shape-nya di atas-atas. Oke. Ini untuk BBKP. Habis itu Tekim. Nah, ini Tekim nih. Tekim ini kan cukup menarik ya beberapa hari ini. Kenapa? Karena dia turun. Ya, karena dia turun. Nah, ini ada beberapa. Ini tadi saya sempat tangkap di 9.000. Ya, ini harusnya dapat ini karena dia turunnya ke 8.775 ya. Saya sempat tangkap di situ. Nah, kita tinggal lihat lagi satu posisi lagi di 8.450. Ya, satunya lagi ada di 8.100 ya. Jadi ini adalah bagian di mana stop loss itu udah mulai deket tuh. Ya, ini tangkapannya. Kenapa kita tangkap? Kenapa saya mau masuk di situ? Teman-teman bisa lihat ya. Pergerakannya adalah dia turun sampai ke EMA 50. Ya, dia sampai ke EMA 50. Oke, apa? Ya, nih. Nanti saya jelasin, Pak. Ya, nih dia sampai ke EMA 50 kan, dia turun sampai ke EMA 50 kemudian bereaksi. Jadi artinya kalau lihat dari yang saat ini nih, teman-teman kalau lihat dari ke belakang ya, ke belakang. Teman-teman lihat ya. Kalau berdasarkan EMA 50-nya, EMA 50 lihat ya, history di baliknya EMA 50. Jadi sampai di EMA 50 itu yang biru ya. Dia ada pantulan. Oke. Kemudian kalau teman-teman lihat dari baliknya EMA 50 ada pantulan. Kemudian yang kejadian yang terbaru EMA 50 ada pantulan lagi. Ya, itu teman-teman lihat ya. Kenapa teman-teman bisa tungguin yang itu tangkapannya itu bisa ke sekitar 8.450. Kenapa saya masuk ke 9.000? Kenapa saya masuk di 9.000? Teman-teman lihat, kenapa saya nongol di 9.000 dulu? Saya masuk di 9.000. Itu pertama adalah dia tutupin gap. Ya nih, teman-teman lihat ya. Sebelum itu, ini sampai ke gapnya di mana? Di EMA 20 itu di sekitar 9.000. Itu saya ambil ya. Itu cicilan pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa tungguin di sekitar EMA 50-nya di 8.425. Artinya sekitar 8.500 lah. Ya, 8.400 sampai 8.500 itu tanggapan keduanya. Nah, harapan kita adalah di situ dia mengulangi hal yang sama di mana setelah dia menyentuh EMA 50 itu ada pantulan di sana. Ya, ada pantulan ya. Pantulannya kalau bisa akan harus lebih tinggi atau jauh lebih tinggi daripada 9.500. Itu yang harapan kita. Jadi sehingga dia udah mulai membentuk high low gitu ya secara minornya. Ini yang kita mau lihat ya ke depannya.
Nah, beberapa story untuk Tekim ya, kita ngeliat adalah soal kurs ya, kurs rupiah kita kan cukup jelek ya. Maksudnya ini bukan mendoakan dia terus jelek ya, tetapi ada peluang di mana mereka akan mendapatkan perbedaan kurs yang lumayan gede, lumayan tinggi ya di situ ya. Kemudian kalau teman-teman lihat dari sisi fundamentalnya, jelas si Tekim ini angka sekarang aja nilai wajarnya masih sangat jauh. Masih sangat jauh. Ya ini yang kita lihat ya. Nah, artinya kalau lu mau masuk ke Tekim, ini kan kita udah sempat keluar ya. Di daerah-daerah atas kan, udah sempat keluar kan. Nah, kemudian dia sempat turun ke bawah sini dan ada pantulan. Nah, di sini sebenarnya pantulan ini itu merupakan sebuah sinyal lah ya untuk kita bisa melakukan spekulasi baik buat teman-teman yang agresif itu di daerah pantulan itu. Nah, ini pantulan. Ini kan gini, kalau kita bercerita tentang chart ya untuk Tekim ya. Oke, ini saya sedang mencoba untuk membuat teman-teman tetap logik ya. Jadi nggak usah ikutin apa yang saya ceritain ya. Ini berdasarkan apa yang saya lihat pada chart ini saja. Tapi bisa aja salah. Jadi oleh sebab itu teman-teman analisa ulang ya. Teman-teman bisa lihat ya, pergerakannya itu adalah dia naik dan dia naik. Pergerakan naik sebelumnya itu kenapa? Ya, pergerakan naik sebelumnya itu karena Tekim itu sempat rugi ya, ruginya sampai tidak masuk akal ya. Jadi dia drop yang sangat-sangat drop. Ya, masih ingat ya itu di berapa, di Q1 atau Q2 ya. Kemudian kita melihat itu sebuah kesempatan. Plus ya teknikalnya menunjukkan bahwa ada area yang cakep untuk masuk. Jadi kita masuk di situ kan ya. Kita masuk dan ternyata itu direspon oleh harga. Direspon oleh harga, terjadi kenaikan di sana ya, terjadi kenaikan. Nah, pada saat dia naik itu, apa yang terjadi pada harga? Momentumnya itu terlalu besar. Ya, buat kita itu momentumnya terlalu besar. Nah, kalau momentumnya terlalu besar, artinya apa? Kalau lu lihat dari sisi fundamental, nilai wajarnya kan masih jauh banget. Ya, nilai wajarnya masih jauh banget. Karena itulah momentum yang terlalu besar, pergerakannya itu pasti akan menghasilkan terjadinya profit taking. Sama halnya dengan kita juga keluar kan ya waktu momentum yang gede itu yang nongol ya, momentum besar yang nongol di daerah sini. Ya nih, ya momentum yang besar ini kan kita keluar. Kenapa? Karena berdasarkan pengalamannya kita, kalau price action menunjukkan adanya momentum yang besar, akan terjadi koreksi. Koreksi ini berdasarkan apa? Koreksi ini adalah profit taking karena momentum pergerakan harga yang terlalu cepat. Jadi kalau teman-teman berada di posisi market maker, teman-teman pasti akan berpikir, gila ini terlalu gede. Walaupun iya saya tahu bahwa nilai wajarnya, kemarin saya coba hitung-hitung nilai wajarnya kalau nggak salah di sekitar 16 ribuan ya. Kalau saya tidak salah untuk Tekim ya. Tapi teman-teman nanti hitung sendiri ya. Saya juga bukan expert banget di fundamental ya. Tetapi teman-teman lihat ya, kalau ini cerita di chart ya. Nah, pergerakannya terlalu tinggi. Nah, kalau pergerakannya terlalu cepat ya, terlalu cepat naiknya, maka akan ada sekelompok orang merasa bahwa ini udah saatnya profit taking. Ya pasti akan ada yang menurunkan harga karena ada yang bilang bahwa di 10.000 itu sudah cukup tinggi. Ya, dan ditambah lagi 10.000 kalau lihat technical itu ada resisten di sana. Ada plafon di sana. Ya, jadi berarti ada potensi terjadinya profit taking di sana dan itu terjadi. Ya, itu terjadi. Nah, kemudian profit taking kan terjadi nih. Dia turun kan? Turun sampai ke berapa? Turun sampai ke 8.300-an. 8.300-an. Nah, sampai ke situ ada reaksi harga. Ya, ada reaksi harga. Yang mungkin ada sebagian orang sudah mengatakan bahwa ini udah murah. Ya, termasuk Pak Peter segala macam kan. Ya, ini sempat kan ngambilnya di mana, Pak? Saya lupa ya. Nah, itu udah ada yang menunjukkan bahwa ini udah murah. Nah, 8625 ya, Pak. Nah, masih lumayan lah ya. Ya, 8.625. Ada yang bilang itu udah murah. Kenapa itu murah? Karena kalau lu ambil nilai wajar di 16.000, itu berarti masih ada potensi kenaikan satu kali.
berarti ya sekitar beggarnya lah ya. Ada potensi terjadi kenaikan sekali lagi. Saya lupa antara INKP atau Tekim deh, hitungan saya itu ada di sekitar 16 ribuan. Itu teman-teman hitung sendiri lah ya, bisa aja saya salah kan karena fundamental bukan ekspertis saya ya. Nah, itu apa market sudah menunjukkan bahwa di situ udah dianggap sebagai sebuah area untuk masuk. Kenapa? Karena kenaikannya lumayan. Ya, kenaikan ini disertai oleh kenaikan volume. Volumenya naik loh. Jadi dia naik, volume naik. Jadi ada bullish activity kan. Nah, sekarang masalahnya adalah dia turun lagi nih. Nah, pergerakan turun ini memang volumenya juga gede. Ya, disertai oleh volume besar. Yang kita mau tunggu itu adalah reaksi penolakan. Ya, reaksi penolakan. Hari ini memang ada penolakan. Ya, hari ini ada penolakan. Nah, besok pada saat besok kan libur ya. Senin pada saat dia mendekati EMA 50, apa yang akan terjadi pada harganya? Apakah akan tetap nongol si buyer yang kemarin, buyer yang di daerah EMA 50 itu nongol nggak? Ya kalau dia nongol, nah ini tandanya mereka tetap menganggap bahwa harga di situ sudah murah. Ya, mereka sudah mulai ancang-ancang bahwa di situ harganya sudah murah. Ini ingat ya, murah di sini itu dari perspektif teknikal. Ya, dari perspektif teknikal. Jadi bukan lu lihat pada fundamentalnya murah, ini harga budget dan lain sebagainya. Enggak. Ya, saya tidak berbicara di situ. Tapi saya berbicara tentang ada potensi pembalikan arah mungkin akan nongol dari situ. Akan ada nongol buyer di daerah situ atau tidak. Kenapa? Karena di sebelumnya, histori pergerakan harga sebelumnya, di situ dia nongol. Ya, di situ dia nongol buyernya. Ya, jadi ada kekuatan buyer di situ. Oke. Jadi kalau teman-teman mau tungguin ya paling kalau misalnya dia bisa ya dia bisa. Ya, harapan kita kan adalah dia mantul kemudian dia V-shape. Ya, V-shape kemudian dia nge-best di situ. Ya, kalau dia V-shape, dia nge-best di situ dan dia bertahan membentuk sebuah base setelah dia naik itu lebih kuat. Kenapa dia lebih kuat? Karena itu tadi ya, logik di balik V-shape itu ya, formasi V itu adalah ada terjadinya pembalikan arah, ada kekuatan buyer nongol di situ, ada kekuatan demand nongol di situ, kemudian sudah dibawa naik ke situ, ke sebuah harga, udah naik tinggi ke sebuah harga, kemudian di harga itu dia menunggu ada reaksi nggak dari seller untuk nurunin lagi. Kalau tidak ada, nah itu kekuatannya. Ya, berarti kekuatan seller itu udah mulai berhenti. Nah, berarti seller itu akan join ke buyer. Jadi yang penjual-penjual tadi itu akan join ke pembeli. Jadi mereka akan menambah kekuatan untuk naik. Itu esensi dari formasi V itu, ya. Oke. Jadi teman-teman bisa tungguin di daerah sekitar 8.400. Ya, 8.400. Kalau lu mau agak agresif ya berarti lu naikin dikit. Gitu aja ya. 8.400. Tapi kalau 8.400 ya dia masih turun berarti teman-teman masih bisa menyiapkan satu tempat lagi yaitu di daerah base-nya dia di 8.000 berarti ya. Base ini. Ya. Ya di daerah sekitar 8.000. Gitu ya. Jadi ya teman-teman tinggal cocokkan aja dengan karakter masing-masing. Jadi mereka yang konservatif bisa tunggu di 8.000. Ya 8.000 berarti gue udah turun 1.000 nih. Ya nih dari gue beli 9.000 itu udah kalau dia sampai turun sampai ke 8.000 berarti gue udah turun 1.000 ya. Ya, 1.000 ya. Nah, itu gede ya. Betul nggak ya? Tapi dilihat dari persentase dari 9.000 ke ini gimana cara gue bergerakin ya? Oh, udah. Cakep. Ya, dari 9.000 ke 1.000, ke 8.000, sorry. Ke 8.000 itu berarti gue sudah turun berapa persen? Gue sudah turun 11% lebih. Ya, 11%. Jadi bisa jadi kalau gue nggak melakukan average down, misalnya gue nggak cicilan gue nggak gue pecahin 3 kali untuk masuk, berarti ini kelihatannya gue akan stop loss. Ya, gue kelihatannya akan stop loss kalau gue ambil di 9.000 dan gue nggak ada posisi lagi di 8.400, gue nggak ada posisi lagi di 8.000. Jadi kelihatannya akan
kena stop loss gua. Tapi kalau misalnya gua udah tahu nih ya, cicilan gua 3 kali nih. 9.000, 8.400, sama satu lagi 8.000, berarti kan average-nya itu kurang lebih ada di 8.200 sampai 8.300. Average-nya ya, average. Nah, kalau average segitu berarti stop loss gua ada di bawah EMA 200. Gitu ya. Itu kalau trading plan saya ya, teman-teman bisa pakai yang lain lah. Ini ya, oke, itu untuk si Tekim. Jadi saya masih ngelihat Tekim itu masih punya potensi untuk ke depannya. Cuman ini teknikalnya kita mau lihat satu tadi ya, potensi untuk masuk di 8.500, sama satunya lagi adalah potensi masuk di 8.000. Ya lu tinggal tunggu ya, lu tinggal cocokin aja. Lu mau gimana baginya. Ya dari sekarang lu ambilnya. Ya dari sekarang lu udah bikin trading plan-nya. Jadi jangan nanti udah kejadian baru ribut soal trading plan ya. Oke. Next, S-Hardware. Nah, S-Hardware ini ya, S-Hardware teman-teman bisa lihat ya. Dia sebenarnya udah breakout paginya. Kan saya udah sempat posting juga ya di tele kan. Moga-moga momentumnya kuat. Ya, momentumnya kuat. Tapi apa yang terjadi? Momentumnya nggak kuat. Ya sudah, itulah market kan. Ya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tetapi ini sudah ada shadow yang nge-break ke atas. Jadi ini udah high yang baru nih. High yang baru di 8.830 ya. Jadi apa yang sedang gua tungguin sekarang? Yang saya mau tungguin itu adalah bagaimana minggu depan. Ya, bagaimana minggu depan. Karena kalau teman-teman lihat ya, secara teknikalnya dia sebenarnya masih nggak apa-apa. Ya, ini saya buang ini ya. Nanti gambar lagi. Nah, ini teman-teman lihat ya. Ini kan kotaknya nih. Ya, kotaknya ya. Dia berarti masih di situ-situ aja. Ya, kecuali dia berhasil close di atas kotak itu. Nah, kalau dia berhasil close, itu udah beda masalah. Jadi makanya saya mau tungguin itu adalah dia berhasil close-nya. Itu aja. Kalau dia udah berhasil close, udah kita tinggal ikut. Ya, targetnya sih udah nggak jauh. Saya cuma tungguin sampai ke 1.000. Ingat ya, S-Hardware itu buat saya itu kalau dia udah 1.000, udah saya udah kelar. Ini buat saya ya, teman-teman, kalau misalnya masih ngelihat dia masih punya potensi terus naik, ya udah itu teman-teman tinggal hitung sendiri ya. Tetapi kenapa kalau lu tanya kenapa gue sampai 1.000 aja? Karena gini, S-Hardware itu kan adalah perusahaan yang punya cabang banyak. Jadi yang teman-teman hitung itu adalah ada namanya satu hitungan itu namanya same store apa gitu ya. Saya lupa lah ya. Itu istilahnya. Jadi setiap cabang itu seharusnya menghasilkan penghasilan atau pendapatan itu rata-rata itu harusnya sama. Tapi yang kita lihat adalah ini sama kayak kita cerita soal Tekim gitu ya. Kenapa kita masuk ke S-Hardware? S-Hardware itu kita masuk karena waktu pandemi kemarin dia sempat mengalami penurunan pada pendapatannya. Jadi turun sampai benar-benar drastis. Apakah penurunan pada pendapatannya karena fundamentalnya? Ternyata tidak. Ya, kalau teman-teman olah itu karena tidak karena fundamentalnya, tetapi karena keadaan saat itu pada saat COVID. Jadi ini sebenarnya udah gampang banget untuk teman-teman analisa. Jadi begitu COVID selesai, PPKM begitu dibuka, ini kan harusnya terjadi peningkatan pada pendapatannya kan? Betul nggak? Ya. Nah, yang saya cuma harapkan adalah peningkatan pendapatannya itu balik ke sebelum COVID. Udah selesai. Gitu loh. Nah, apakah sekarang sudah balik ke sebelum COVID? Kelihatannya sudah. Ya, udah mulai masuk ke area-area yang sama lagi dengan daerah COVID. Ya, nah, terus habis itu kenapa aku cuma sampai ke 1.000? Apakah dia nggak punya potensi untuk balik lagi ke angka semula? Angka semulanya berapa ya? Angka semulanya ada di 1.800 sampai 2.000. Apakah dia nggak sampai ke situ? Nah, ini yang saya lihat itu adalah gini. Ya, ini yang saya lihat ya. Ini pendapat saya mengenai S-Hardware. Barang-barang S-Hardware itu substitusinya banyak banget. Substitusinya. Jadi artinya yang nggak perlu semahal itu juga ada. Contoh misalnya, contoh kipas angin misalnya ya. Misal loh, gue nggak perlu beli yang mereknya si Crispo. Ya, yang segitu. Oh, ada kok yang tempat lain loh, fungsinya sama gitu kan. Nah, jadi substitusinya banyak. Banyak. Ini yang saya lihat tuh substitusinya banyak. Jadi saingannya itu cukup banyak, Pak. Gitu. Jadi ya kalau bilang ancamannya itu banyak. Ya. Jadi ya saya cuma buat price in
ke sana. Jadi kenapa dari 800 saya cuma sampai ke 1000? Ini biasanya adalah adalah tempat-tempat di mana terjadinya euforia. Ya, terjadinya euforia. Biasanya kan ada momentum di situ kalau euforia. Nah, kalau dia momentum, udah itu saat kita keluar. Gitu aja udah. Ya, jadi kita sell on strength. Gitu. Ya, itu untuk S hardware. Jadi teman-teman ngerti ya, kalau belum punya barang sampai sekarang, ya berarti lu tunggu dia break box ya. Ini berarti harus close ya. Close di atas ya, kemudian ya sasaran lu sampai ke sana. Ini juga paling nggak gede lagi ya. Sebesar apa sih? Ya paling 20-25% ya. Kalau buat teman-teman swing cukup ya silakan. Gitu. Tapi yang buat saya ya ini udah cukup mahal lah ya. Cukup mahal karena potensi kenaikannya sudah sangat-sangat kecil. Karena sekarang posisi profit kita berapa? Saya masih genggam itu sekitar 70 apa 70-an persen apa 80% gitu. Daerah-daerah situ. Ya. 70 apa 80 ya. Kita belinya kan dari bawah sini kan. Kalau teman-teman masuk di area 4.500-an, ini hari ini mungkin masih di 70-80%-an ya. Jadi kalau dia udah naik sampai ke ciceng, ya itu biasanya euforia, itu udah saatnya saya keluar. Gitu aja udah. Simpelnya ya. Oke, nah habis itu BRMS. Nih BRMS, kita lihat ya. Nah, apa yang terjadi pada BRMS? Ini yang kita masih lihat itu adalah belum adanya volume. Ya, belum adanya volume. Walaupun kita lihat ya, kalau lihat dari story segala macam itu masih cukup kuat. Nah, volumenya nggak ada. Nah, ini teman-teman lihat ya. Ini kan sebenarnya udah bentuknya kayak V-shape ya. V-shape kemudian dia hold. V-shape kemudian hold ya. Nah, hold di sini ngapain dia? Ya, cuman yang jadi pertanyaan yang masih jadi pertanyaan sangat-sangat besar di BRMS adalah ini kalau teman-teman masuk berarti masih spekulasi masuk ya. Kenapa spekulasi? Karena volumenya nggak ada. Jadi dia berhasil mendongkrak kembali harga V-shape ya, kemudian ngebes ya, V-shape kemudian ngebes. Nah, pada saat dia berhasil mendongkrak harganya kan masih di situ ya. Ya masih di situ aja kan. Ya, itu udah berapa hari? Sudah 4 hari kan? Masih di situ aja kan? Nah, kita berarti tinggal menunggu prosesnya. Prosesnya kapan? Sampai nongolnya volume. Sampai nongolnya volume. Itu biasanya nanti akan ada money spot. Ya, kita tinggal lihat nanti apakah dia akan ada money spot. Karena EMA 20-nya di situ, EMA 50-nya di situ, kemudian volumenya juga udah kecil-kecil ya. Lu tinggal cek lah, lu bisa konfirmasi dengan indikator-indikator yang lain, kira-kira dia seperti apa. Kemudian cek juga harga emas ya. Kalau dari story-nya dia masih cukup kuat kok. Masih cukup solid ya karena ada operasi pabrik pertama, pabrik kedua ya, kemudian dia masih ada pabrik ketiga, pabrik keempat itu masih cukup solid. Ya, kemudian penurunan yang terjadi beberapa hari ini ya turun ini itu kan karena ada yang jual ya, ada yang jualan kan. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, dia V-shape dia berusaha membalikkan keadaan, kemudian dia menunggu di situ. Ini kan berarti sedang melihat kan orang yang jualan itu masih jualan nggak? Kalau dia nggak mau jualan lagi, berarti kan ada kecenderungan dia naik. Ya, tapi kalau dia masih jualan lagi, berarti kan ini nunggu untuk turun lagi. Nah, ini sebenarnya kita cuma tinggal menunggu dua hal itu doang. Dia mau naik atau mau turun. Gitu. Oke? Ya, ini untuk saat ini. Untuk si BRMS. Nah, BIF. Ini BIF sebenarnya lumayan ada cerita turnaround-nya. Ini BIF ya. Nih. Ya lumayan ada cerita turnaround-nya. Ya, kenaikan yang si balikin sini dulu. Nah, ini kenaikannya si BIF. Ini kenapa ini? Ya, cerita turnaround-nya di mana? Ini ada cerita turnaround untuk si BIF ya. Nah, kalau dia cerita turnaround-nya, teman-teman tahu ya, BIF itu akhirnya diambil alih oleh Asia Agri. Benar ya? Asia Agri kan? Nah, tetapi Asia Agri ini sebenarnya bergerak di bidang apa? Bergerak di bidang sawit. Bergerak di bidang sawit. Nah, kemudian di satu sisi dia ngambil BIF itu apa? Untuk bayar utang. Jadi orang ini berutang, bayarnya pakai saham, diambilnya pakai saham, ya. Nah, yang jadi masalah kita adalah si Asia Agri ini punya pengalaman nggak ngelola perusahaan yang bukan majornya dia. Ya, majornya Asia Agri kan adalah minyak.
Ya, minyak, sawit, perkebunan, ini sekarang ngambil agriculture yang di bidang pertanian. Berarti notabene dia jualan sosis lah, berarti dia harus marketing segala macam kan. Nah, dia punya nggak di situ ya. Nah, itu yang teman-teman bisa perhatikan ya. Ini untuk turnaround story-nya. Nah, kemudian kalau secara teknikal menurut saya itu cukup mengerikan kalau buat saya ngelihat si beef. Ya, ngelihat si beef itu saya cukup mengerikan. Apa yang mengerikan? Lu bisa lihat shadow-shadow-nya. Ya, shadow-shadow gede-gede, tinggi-tinggi semua ya. Nah, kalau teman-teman bukanlah spekulan atau punya jiwa yang spekulasinya tinggi, agresif, saya lebih tidak menyarankan teman-teman ada di sini. Ya, kecuali lu mungkin punya uang agak lebih lah ya. Uang agak lebih yang mau menunggu aksi dari si Asia Agri ini. Kemarin yang kita tahu bahwa si beef-nya itu sudah mulai mengimport ya sapi ya. Berapa gede ya. Artinya mereka sedang mengantisipasi terjadi lonjakan pada pendapatannya atau lonjakan pada penjualan mereka. Kalau enggak ngapain dia import sebanyak itu? Ya, saya lupa dia import berapa gede ya. Saham beef itu import lumayan deh, pokoknya lumayan gede banget. Ya, ini keren nih. Ya, judulnya itu ya, harga sahamnya melejit tapi isinya kopong. Nah, udah ya, teman-teman udah tahu lah kopongnya kenapa lah ya. Tapi kemarin dia sempat beli beli berapa ya? Ini ada perusahaan Singapura borong 31%. Ini perusahaan Singapura ini, teman-teman kalau cek ya, itu ya Asia Agri. Ya, mana ya? Udahlah, pokoknya teman-teman cek sendiri lah ya. Kemarin itu udah sempet beli berapa gitu lah ya. Beli berapa banyak. Berarti kan saya sebenarnya sedang mengantisipasi terjadi lonjakan pada penjualannya. Ya, penjualannya. Jadi daripada nanti daging-daging yang nggak cukup, jadi mereka mulai membeli ya. Nah, tetapi intinya adalah ya kalau untuk saham beef ya, teman-teman lihat story turnaround-nya udah ada ya. Kemudian kita ngelihat memang ada usaha manajemennya untuk memperbaiki pendapatan mereka, laporan keuangannya mereka. Tetapi secara teknikal ini cukup mengerikan. Gitu aja ya, ini cukup mengerikan. Jadi buat teman-teman yang ingin spekulasi di sini memang bagus. Tetapi dia nggak bisa spekulasi untuk yang short term ini. Ya, kalau kecuali lu mau scalping ya, kalau memang ada kesempatan untuk scalping segala macam. Tapi kalau misalnya lu nggak di posisi itu, kayak saya lebih baik saya tidak. Itu aja udah. Tetapi kalau lihat dari story-nya memang semua cukup bagus. Indah banget ya, indah banget kalau lihat dari story-nya ya. Tetapi kalau lihat dari teknikalnya, ini udah cukup mengerikan. Ini hari ini satu hari aja, dia sempat open di 88, tutupnya di 123. Ya, lu bisa lihat ya, shadow ini ya. Jarum ini jarang-jarang ya terjadi di saham kan, tetapi sering terjadi di forex gitu. Ya, oke, itu habis itu BDMN buat apa ini? BDMN. Oh, ini turun lagi ya dia. Ya, ini BDMN. Kita lihat turunnya lumayan gede nggak? Oh, turunnya volumenya lumayan gede nih. Ya. Nah, ini teman-teman udah lihat ya. Kalau volumenya gede begini, kita nggak nangkep dulu gitu aja. Ya, kita nggak tangkap dulu. Walaupun dia ada di area support nih. Area support 2700 sampai 2800-an ya. Walaupun dia ada di situ, tapi kita nggak akan tangkap dulu. Oke? Ya, kita nggak akan tangkap dulu. Nah, kalau teman-teman mungkin merujuk pada yang tadi saya cerita soal indeks harga saham gabungan, itu bisa aja ya, bisa aja dia membentuk itu pattern inverted head and shoulder ya. Nah, kalau head and shoulder ya. Kalau seandainya itu terjadi, lebih baik kita tunggu lebih bawah lagi. Gitu. Ya, mungkin saja ada area diskon untuk kita masuk. Mungkin ada area diskon yang bisa kita masuk di situ. Oke. Ya, kemudian apa itu? PTBA. Nah, PTBA kan balik lagi ya ke area kita kolek dulu ya. Nih. Ini PTBA. Nah, ini di area supportnya. Apa yang mau kita lihat? Ya, kita mau ngomong harus tunggu nih. PTBA. Teman-teman bisa lihat volumenya ya. Volumenya kan ada turunnya itu dengan volume kecil sebenarnya. Ya, turunnya dengan volume kecil.
area stop loss kita itu kan yang di bawah sini. Ya harusnya masih cukup aman kok untuk kita hold. Kecuali kalau dia udah turun sampai ke bawahnya berapa tadi? 2640 gitu ya. Kalau dia kena stop loss, oh ya teman-teman kan sekalian ya kan kita mengantisipasi terjadinya head and shoulder di indeks harga saham gabungan ya. Sebenarnya kalau itu terjadi, mungkin teman-teman akan dapat banyak yang kena stop loss ya. Contoh misalnya kayak IMAS kemarin, IMJS juga kena stop loss ya. Nah kalau udah kena stop loss, udah lebih baik kita hold dulu aja. Ya hold dulu sembari memantau keadaan. Kira-kira seperti apa ya keadaannya. Kalau mungkin ya, apalagi kalau dia sampai sudah berkali-kali kena stop loss ya, udah lebih baik teman-teman stop dulu. Ya lebih baik stop dulu. Itu udah sinyal dari pasar menunjukkan kepada kita bahwa kayaknya ada sesuatu yang akan terjadi. Ya jadi udah kita ikut aja. Ya kita udah ngelihat berkali-kali kok. Contoh misalnya teman-teman lihat kemarin ya minggu yang lalu atau minggu ini ya, minggu yang lalu mengenai emas. Ya pada saat indeks pada saat the Fed itu udah mulai agak-agak itu ya bahasanya udah agak-agak kurang-kurang enak kan. Ya kita udah coba berapa kali kan kena beberapa kali stop loss ya saya lebih baik berhenti dulu. Ya berhenti. Jadi ya tinggal menunggu keadaan begitu dia membaik kan kita udah tinggal ikut aja. Ya, sesimpel itu ya. Nah, termasuk juga dengan di trading saham. Kalau memang dia udah kena beberapa kali stop loss karena gini, kalau kita punya trading plan itu udah clear banget story-nya udah ada dan kena stop loss ya dan itu bukan cuma satu saham tok yang kena. Jadi ada beberapa saham juga kena. Nah, itu udah tanda dari market bahwa kayaknya lebih baik lu menghindar dulu. Ya, menepi dulu. Ya, nah kalau itu terjadi ya kita lakukan itu. Ya lu tinggal ikut aja market. Ya apalagi ada potensi terjadi head and shoulder di situ. Kalau sampai dia udah head and shoulder terus habis itu lu baru bereaksi, mungkin agak telat kan. Ya, tetapi sebelum itu terjadi, biasanya market udah kasih kita warning kok. Ya, nah tinggal lu peka apa enggak ada nge-warning itu. Ada orang yang merasa bahwa kayaknya kalau gue nggak trading, wah gue gimana gitu ya. Enggak juga gitu. Ya, enggak perlu merasa seperti itu. Ingat ya, pokoknya ini sekarang kita bicara mengenai mindset ya. Lu mau bertahan di sini, ya lu ikutin mindsetnya pasar, bukan mindsetnya lu. Bukan apa ya kayak kalau gua nggak trading, gua akan dibully. Itu nggak pusing banget orang modal-modal kita kok. Dan kita mau menyelamatkan modal kita. Ya, emang dibully itu lu sakit apa sih? Ya kan cuma kata-kata doang, tapi kan gua begitu terbukti market itu hancur, yang nangis siapa? Yang ngebully apa yang elu? Ya gitu loh. Jadi ya selama itu tidak menyakitkan apa-apa cuma kata-kata doang, ya masuk telinga kiri keluar telinga kanan aja. Gitu. Yang penting lu tahu gitu loh bahwa based on pengalaman kita, based on apa yang sudah kita jalanin menjadi sebuah proses dalam dalam market ini, kita tahu kok bahwa oh kalau begini-gini ini udah warning dari market ya kita keluar dulu, gitu aja. Gitu. Lu nggak usah pusingin mereka. Mereka mungkin punya story yang berbeda dari pengalaman mereka. Ya atau apalagi mereka scalper. Ya scalper sama kita kan jelas beda dong. Scalper dia bisa masuk ke pasar setiap saat, keluar setiap saat kan. Kalau kita kan beda. Ya kita bisa masuk beberapa kali ya berarti ikut market kan, ikut market maker kan. Tetapi saat market maker keluar kita juga ikutan keluar. Gitu. Oke, ya. Nah, MDKA ini apa yang mau dilihat ya? Saya jarang membahas saham-saham ini. MDKA, ya oke. Dia ngapain ini? Ya turun. Ya kalau dia udah turun begini ya memang dia udah berhenti sih turunnya ya. Tapi kalau teman-teman lihat dari volumenya, tadi kan udah sekilas lihat volumenya. Volumenya itu masih gede loh. Ini masih terjadi pembuangan barang dan macam-macamnya. Jadi kalau kita lihat dari patternnya, ini volumenya gede ya. Jadi kalau lihat dari patternnya, itu dia bisa saja ini adalah pattern yang turun kemudian hold. Untuk apa? Untuk turun lagi ya sudah. Kalau udah lihat kayak gini ya lebih baik ya nggak ngapa-ngapain dulu. Apalagi dia kan turun nih. Ya dia turun ya. Kalau dia turun begini, itu kan artinya downtrend ya. Ya trendnya itu sebenarnya masih berlanjut nih. Nih kalau saya buka lebih gede lagi, nih ya. Ini kan downtrend. Ini downtrend dan itu masih berlangsung.
Jadi dia turun, kemudian sideways, turun, retest, masih turun kan. Jadi ini downtrendnya belum kelar MDKA, jadi udah nggak usah diapa-apakan. Itu aja, nggak usah ikut-ikutan nangkep juga nggak usah. Karena kalau lu mau lihat dia akumulasi kembali, nggak mungkin sesingkat begini. Ya kan? Ya. Kalau lu mau lihat dia akumulasi kembali, prosesnya nggak cuman mentok satu titik, habis itu dia udah langsung jadi, kan enggak ya. Ya, kita udah ngelihat banyak sekali kan proses bagaimana akumulasi sebuah saham itu terjadi kan. Ya, ada prosesnya gitu. Jadi nggak mungkin mendadak dia akan langsung berubah gitu. Kecuali memang ada sesuatu yang membuat dia turun, terus habis itu ya kayak Tekim segala macam itu kan bukan nggak pengaruh pada fundamental sama sekali. Ini berarti ada something ya, tinggal lu lihat turnaround-nya pasti cepat. Gitu ya. Dewa apa bisa hold? Saya nggak ngelihat Dewa itu ada sesuatu yang bisa teman-teman hold gitu ya. Udah ya, karena GCG-nya masih itu. Kita belum dapat konfirmasi kok benar nggak si grup konglomerat itu benar-benar masuk situ. Ya, ini masih itu ya, masih berantem gitulah. Oh, ini enggak kok, gua nggak masuk situ. Ini ya tunggu jelas aja nggak apa-apa. Itu nggak perlu harus buru-buru kok. Nah, NCKL ini juga sama ya. Kita kan sebenarnya masih tunggu di 92 950 kan. Ini kira-kira dia gimana? Ya ini volume udah mengecil belum? Nah, volume udah mulai mengecil kan? Nah, jadi ini tinggal teman-teman tungguin aja reaksinya dulu, ya reaksinya. Kalau lihat beberapa hari ini memang reaksi penolakan untuk turunnya gede. Ya, tetapi ya kalau teman-teman mau ngambil low risk-nya, ini sebenarnya udah cukup low ya. Siapa tahu dia masih ada potensi untuk masuk kembali ke area 920 sampai 950. Jadi kalau dia ada masuk ke area situ lagi, kemudian mantul dengan cepat, berarti kan reaksi market ada tuh. Ya, mantul dengan cepat. Nah, di situ mungkin lebih baik lu ambil daerah situ. Ya nih, jadi daerah sini berarti dia cukup bertahan kan antara 900 sampai 950. Lu ambil daerah situ. Ya kalau dia break ke bawahnya, udah lu keluar dulu. Gitu aja. Lebih low risk, ya lebih low risk. Ya karena kan kita masih spekulasi ngeliat market masih kayak gitu kan. Gitu. Oke, ini NCKL. Jadi nanti tinggal kita pantau lagi. Udah kita bahas ya. Nah, ini MBMA. Ini menurut gua ya ini satu grup lah ya sama MDKA ya. Oke, ya nih. Ini kan dia turun nih. Ya udah, ya kalau lihat technical begitu udah selesai. Gitu aja, saya nggak perlu membahas lagi itu udah pasti kelihatan lah ya. Kita nggak mungkin nangkep itu, gitu aja. Ya, oke. STRK gimana? Itu nggak kita beli Pak, kan itu adalah IPO. Kenapa dulu beli Wine? Ya, kenapa dulu beli Capticus itu apa? Saya lupa lagi ya. Ya, brand juga kita ambil kan, tetapi sebenarnya bukan masalah kita mau beli atau nggak beli ya. Kalau dia masih baru IPO, apa yang lu mau lihat dari technicalnya? Nggak ada. Ya, kecuali lu bisa mengkorek yang namanya fundamentalnya. Ya, waktu itu kenapa kita ambil Capticus? Waktu itu kan karena itu kan udah kita paparin kan, soju ya, dia udah ngambil soju, kemudian kita ngasih ngelihat ya, pangsa pasar untuk alkohol itu cukup besar. Ya, pangsa pasar alkohol itu cukup besar. Nah, STRK ini saya nggak gitu ngikutin sih ya. Ya, tetapi kalau based on technical, ya udah pasti lu nggak ambil lah. Karena nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apanya di technicalnya. Apa yang mau lu lihat? Cuma beberapa candle, kalau nggak salah dia arah-arah terus kan? Nih, ya. Jadi nggak ada apa-apa yang mesti lu lihat. Jadi ya udah, forget it aja Pak. Apalagi ya kita nggak korek-korek soal oh ya dulu bir ya cap tikus tuh ya. Ya. Nah, itu kayak gitulah ya. Jadi karena belum ada apa-apa ya udah nggak usah dilihatin gitu. Ya, GJTL ini juga setahu saya kalau kursnya terus naik ini cukup jelek buat si GJTL. Ya, nih. Ini dia udah turun. Ini lihat ya. Nah, ini contoh yang paling bagus lah ya. Mumpung ini banyak kok contoh-contoh yang ini nih ya, momentum tinggi, lihat turunnya. Ya sedih kan, maksudnya dia sempat arah ya ini ya, sempat naik berapa kali. Nah, kemudian apa yang terjadi?
Ya lu pasti kejar kayak gini. Ya udah momentum kayak gini lu apa nggak kejar? Nggak mungkin lah ya. Sejarah dari mana gitu ya. Retail kalau lihat begini, tegak lurus begini nggak kejar, nggak mungkin. Gitu ya. Nah karena itulah makanya saya sering ngomong kan, teman-teman kalau udah lihat kayak gini, buat kita ya, buat kita itu udah saatnya keluar gitu loh. Saatnya keluar. Jadi bukannya malah masuk ke situ. Kita nggak masuk. Ya, kemudian dia turun. Turun. Turun gitu kan. Gitu loh. Oke, ya. Jadi ini pelajaran lah teman-teman ya. Saya juga sering ngomong kan, kenapa kita keluar dari Tekim, kenapa kita keluar HST Meta, ya kan? Kenapa kita keluar dari kemarin apa ya yang momentum juga tuh? Ya, kenapa kita keluar ya? Karena itu, ini bukan cuma kejadian sekali kok. Teman-teman bisa cek dan cek lagi gitu lah. Ini juga bukan jurus gua gitu loh ya. Karena apa yang saya lihat menjadi sebuah pengalaman saya. Dia kalau udah tegak lurus begitu turunnya juga tegak lurus ya. Buat apa gitu loh, nggak usah kejar-kejaran. Gitu, oke? Minta insight untuk BBNI dan BBRI. Nah, ini gini, baru mau masuk kan? Teman-teman lihat potensi indeks harga saham gabungan seperti itu nggak? Nah, lebih baik jangan masuk dulu big cap. Ya, jadi teman-teman bisa tungguin dia hancur. Gitu aja. Ya, jadi kalau teman-teman mau masuk big cap, tungguin ini indeks hancur. Gitu. Ya, akan jauh lebih menyenangkan untuk masuk situ. Ya, tapi saya bukan berdoa ya untuk indeks ini hancur ya. Ya, bukan ya. Tetapi untuk big cap, kecenderungannya ada adalah dia ngikutin pergerakan indeks. Ya kalau indeks itu punya potensi head and shoulder, ya berarti kan kita lebih baik tunggu di bawah. Nah, yang big cap ini ya lu tunggu di bawah. Ya kalau indeks itu apalagi sampai tembus 6.800 ya udah lu tinggal bersiap dengan big cap lu. Gitu. Nah, cuman ya ini di satu sisi lagi, kenapa saya jarang sekali merekomendasikan big cap? Karena pergerakannya yang nggak gede. Ya, pergerakannya nggak besar. Apalagi buat teman-teman yang mimpinya portonya itu 30% setahun. Nah, itu susah untuk di big cap. Ya, pengen aman, tetapi mimpinya return-nya gede. Tapi masuknya big cap. Nah, itu ya agak susah. Ya, apalagi yang kemarin kita ilustrasikan 36% setahun ya. Lu jangan harap lah di big cap. Ya, jangan harap lah. Jangan harap lu BBCA 36% setahun. Oh iya, bagus. Itu udah bagus banget, 36% setahun. Tapi kan masalahnya, lu nggak mungkin masukin semua modal lu ke BCA kan? Ya, lu pasti akan pisahin lagi kan? Nah, kalau naik semuanya 36 ya oke. Gitu. Itu makanya kenapa kita sering ngambilnya ke saham-saham yang ya kalau ada potensi turnaround itu paling menyenangkan. Ada potensi turnaround paling menyenangkan. Itu satu. Ya, kemudian teman-teman ya paling lihat adalah saham-saham yang punya story. Ya, ada story-nya, kemudian ada trend-nya ya. Nah, di situ yang kita mulai kejar-kejaran di sana. Ya, yang kita akumulasi itu adalah saham-saham itu. Contoh misalnya, contoh lihat kayak ya S gitu kan. S kenapa kita ambil itu ya karena sebabnya kan. Kemudian DRMA kenapa kita ambil itu? Karena Hyundai kan. Ya, kemudian kenapa kita ambil ya kemarin apa lagi ya? Oh, Bird ya. Kan itu adalah saham-saham yang turnaround. Ya, ini Bird turnaround, kemudian Ace turnaround, kemudian sama apa lagi yang turnaround ya. Itu yang teman-teman bisa ambil. Ini gampang gitu loh untuk koreknya. Gampang tuh dibacanya. Itu satu turnaround. Kalau dia punya story-nya berarti kan mobil listrik kemarin tuh. Ya, nah kita korek nih. Oh, mobil listrik ada DRMA loh. Ya, DRMA. Nah, makanya kita kejar DRMA. Kenapa nggak kejar auto? Ya, autonya itu sendiri ya kalau buat saya sih sebenarnya kurang-kurang liquid ya, walaupun memang kenaikannya cukup enak. Ya, nah tapi yang kita ambil DRMA. Kemudian teman-teman lihat Delta Dunia Makmur. Ya, Delta Dunia Makmur harusnya udah lumayan lah, ya kan? Buat teman-teman kan? Itu. Nah, WH iya turnaround betul. Nah, cuman ini perusahaan bukanlah perusahaan gede, Pak. Nah, ini kan saya udah cerita juga kan soal WH kan. WH itu kan bus. Anak perusahaannya PANR kan. Ya, nah, kalau dia turn around, dia nggak akan sewah si BIRD. Ya, BIRD. Dia nggak akan sewah BIRD. Ini kita lihat gini deh. Busnya dia itu udah mulai beroperasi kencang belum? Gitu. Saya sih masih cenderung melihat dia baru mulai
bergerak ya, baru mulai bergerak. Itu mungkin beda banget sama si Bird yang sudah benar-benar stabil ya. Ya, anak saya hari ini apa itu namanya? Outing ya. Ya, outing. Pakainya Bird, pakainya Big Bird gitu kan. Nah, itu maksudnya dari situ aja kita mulai lihat kok masih apa kalau ditanya kenapa ya dan sebagainya ya, ya pasti image orang itu masih ke arah situ dibandingkan dengan WH. WH dulu sempat kan, White House kan, itu sempat cukup bagus gitu. Tapi ya setelah COVID, saya masih nggak lihat itu sih ya. Gitu ya. Dia turnaround tapi mungkin dia tidak sebagus si induknya PHNR itu sendiri. Kalau saham-saham yang sudah breakout fase 1 akumulasi, apakah kita bisa berkeinginan hold sampai ke distribusi? Sebenarnya bisa aja Pak, yang penting story-nya dilihat. Ya, story-nya. Nah, kemudian karakter dari sahamnya. Karakter dari sahamnya, ada saham yang karakternya jalannya pelan-pelan. Nah, lu cukup sabar nggak? Jalan pelan-pelan sampai ke area distribusinya. Gitu ya. Nah, jadi artinya dalam perjalanannya lu nggak bisa lepas juga gitu, nggak bisa lepas. Oh dia udah break dari B1 gitu ya, udah break dari fase di akumulasinya ya, dia udah lepas. Oh kalau gitu udah gue tinggal tunggu aja dia sampai distribusi baru gue keluar. Lu nggak bisa lepas tangan, lu nggak bisa biarkan dia jalan aja nanti mungkin 3 tahun lagi atau berapa tahun lagi ambil. Jangan gitu ya, jangan, tetap lu pantau karena kita kan sebenarnya trading position. Kalau lu ngambil ke ini ya fase markup kemudian sampai ke distribusi ya, itu kan fase kita kan trading position, namanya trading ya, kita tetap harus pantau dia berubah nggak ya, ceritanya berubah nggak tengah jalan, atau jangan-jangan lu masih nunggu dia mungkin contoh misalnya kayak S Hardware gitu ya, kenapa gue keluar 1.000, kenapa gue nggak keluar 2.000, karena menurut gua story-nya nggak kuat sampai ke 2000 story-nya. Dan sampai hari ini gue masih ngelihat bahwa yang dikembangkan oleh si S Hardware itu masih di tempat yang sama. Yang mana barang-barangnya saingannya masih gede. Ya saingannya masih cukup besar ya. Apalagi kalau misalnya ini kan lagi ada ini nih, lagi ada pelarangan import barang kan. Loh S Hardware kan barang-barang import semua. Ya, nah kena nggak? Ini makanya ini yang saya sedang tunggu. Kalau dia break, makanya harusnya ada euforia, euforia keluar gitu. Tuh ya, jadi kapitalisasi pasar tersebut sebelum proses turun akan mempengaruhi 11. Oh ya, iya Pak, iya Pak. Ya, sebenarnya bukan kapitalisasi pasarnya, tetapi pangsa pasar dari market dari emiten itu sendiri. Ya dia pasti akan mempengaruhi. Contoh misalnya kayak Tekim ya. Kenapa kita ngelihat dia bisa balik ke, kalau hitung ya kurang lebih. Saya mohon jangan sampai terpengaruh angka ya. Ya, ini saya nggak tahu 16.000 akan sampai ke berapa ya. Saya wanti-wanti dulu nih. Dia akan sampai ke 16.000. Kenapa? Ya karena kita lihat turnaround-nya. Ya, pulp and paper-nya, bagaimana harga pulp and paper saat ini. Ini kan terus membaik kan. Nah, kalau dia terus membaik, rupiah terus menjelek. Ya, ini saya nggak berharap loh ya. Dia terus menjelek. Ini kan ada namanya perbedaan kursnya itu begitu tingginya. Nah, perbedaan kurs begitu tingginya itu udah sebuah keuntungan sendiri buat INKP sama Tekim. Ya, nah antara INKP sama Tekim, kenapa gue pilih Tekim? Karena dari pergerakan teknikalnya jauh lebih agresif si Tekim dibandingkan dengan INKP. Walaupun kalau lihat dari fundamental jauh lebih bagus INKP. Ya kan? INKP jauh lebih bagus. Cuman ya kenapa gua ambil Tekim ya? Karena tadi karakternya. Ya kalau gua ambil INKP memang iya jalannya pelan-pelan gitu. Pasti lu akan merasa ketinggalan dari Tekim. Ya walaupun akhirnya ya dia akan balik ke fundamentalnya kan. Ya cuman ya makanya itu balik lagi ke karakter masing-masing lah. Ya ada yang suka INKP, gue slowly but sure lah itu kan, tapi ada yang suka dengan Tekim itu kan, kenapa ya, karena bong 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 gitu kan, lu bisa bedain lah antara Pak Peter sama Pak Kris ya ya atau Pak Sur ya, nah itu lu bisa membedakan lah kedua ini ya, karakternya beda ya. Pak Peter suruh ambil NKP, enggak deh,
ya, ini pasti akan lari ke take him. Nah, itu makanya cocokkan dengan karakter masing-masing. Jadi dari situ manajemen risikonya pasti lu udah bisa atur. Ya, nah akhirnya nanti ya balik lagi, dia rewardnya itu berapa gede ya, tergantung dari yaitu bagaimana lu mengelola karakter ini. Oke? Ya, saya pikir mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Ini semoga bermanfaat ya. Kita membahas nggak tahu banyak sih ya. Tapi ya moga-moga ya cukup ini ya, cukup bisa membantu sebuah itu ya apa membantu membuka lah ya kira-kira apa yang kita lakukan dalam trading, bahwa nggak melulu harus mengenai technical kok. Ya itu pasti ada pengelolaan manajemen resikonya, ada technicalnya, ada fundamentalnya ya, kemudian ya di balik itu lalu tentu harus melakukan research juga. Ya dari apa yang kita analisa ini moga-moga bisa menjadi inilah ya sedikit landasan buat teman-teman untuk melakukan research lebih jauh, analisa lebih jauh ya. Oke? Oke teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya, minggu depan ini ada weekend ya, teman-teman happy weekend buat besok, teman-teman Sabtu, Minggu ya, happy weekend, salam buat keluarga. Ya, kita akan ketemu lagi nanti di Senin mendatang. Oke, ya, saya izin pamit. God bless semua. Thank you.